Kita hari ini ke desa Sungai Jernih untuk memberikan materi tentang kader pemberdayaan masyarakat desa. Materi ini diberikan ke para kader, ada juga perangkat desa yang ada di Sungai Jernih. Kebetulan Sungai Jernih ini saat ini baru selesai menyelenggarakan Pilkades dengan pemenangnya adalah Kades Petahana, dan pelantikan akan dilakukan tanggal 28 Desember 2021 untuk masa jabatan 6 tahun ke depan. Lokasi Sungai Jernih ini adalah desanya berada di perbatasan antara Kabupaten Kepahyang dengan Sumatera Selatan. Untuk akses lokasi cukup lumayan dengan jalan sudah dilapen, tapi untuk mobil-mobil kecil memang agak kesusahan. Ini kita lihat kondisi rumah-rumah masih sederhana, ada yang dari papan. Jalan akses utama menuju ke Sumatera Selatan. Oh, ini jalan ke Sumatera Selatan, menuju jalan Sumatera Selatan. Kita hari ini ada di desa Sungai Jernih dalam rangka untuk peningkatan kapasitas KPM, jadi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sungai Jernih ini berada di Kecamatan Seberang Musi yang berada di perbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Cukup terpencil. Saat ini sudah berkumpul kader desa dan perangkat. Kami dari PMD dan juga ada PJS Kades, juga dari PMD beliau Pak Irwan, dan juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga. Desa Sungai Jernih ini baru saja melaksanakan Pilkades, yang terpilih masih Kades yang lama, yaitu Pak Suryo Purnomo. Dapat balon. Hari gambar aku dapat. Nih, dalam situ apa gambar? Satu, diharapkan kepada peserta daripada pelatihan, kami harapkan untuk duduk ke tempat yang telah kami sediakan, karena kita akan memulai acara daripada pelatihan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa Sungai Jernih. Mungkin ibu-ibu masih ada yang di luar, karena peserta kita 30 orang. Di daftar hadir
Didaftar hadir malah 40. Ya. Mana lagi? Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJS Kepala Desa Sungai Jernih beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu PLT, pengarang saya tadi kan, DPPKB P3A Kabupaten Kebayoran beserta unsur yang sedang hadir. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK Desa Sungai Jernih serta anggota Ketua RPD atau perwakilan yang sempat hadir yang kami hormati, serta seluruh peserta pelatihan daripada Badan Musyawarah Adat, kader PPA, kader PPA TBM, dan kader PKK serta RDS yang kami banggakan. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada pagi hari menjelang siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan hingga sempat hadir di acara yaitu pelatihan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Jernih tahun 2021. Diri saya di sini yaitu saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu kata sambutan, yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua kata sambutan dari Bapak PJS sekaligus membuka secara resmi acara pelatihan pada pagi hari ini. Yang ketiga yaitu untuk kita rehat sejenak baru kita memasuki acara inti. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan aman, lancar dan terkendali. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak PJS Kepala Desa Sungai Jernih sekaligus membuka secara resmi daripada pelatihan ini. Kepada Bapak PJS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber kita, itu Bu Ida, Kepala Panggung, ini dari yang bosan-bosan ke desa kami Bu, beserta rombongannya, sekaligus Bu Ines, kami doakan juga jadi Kepala Dinas nanti Bu. Yang saya hormati juga narasumber kita mewakili dari Dinas PMD yaitu Pak Kapolres, karena beliau ini nantilah berusaha untuk berangkat Pak mengganti sebelumnya Pak Pitra, jadi beliau lah bagian untuk peningkatan aparatur. Jadi harapannya juga beliau ini nanti menjadi kader juga buat saya untuk wilayah Sepramusi nanti. Permintaan saya sendiri karena saya berapa tahun memegang wilayah Sepramusi, mungkin beliau nanti itu kedepannya. Pada Bapak Kapolres kami persilakan. Kandi tadi banyak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tadi dalamnya tadi. Yang kami hormati Bapak PJS Kades Sungai Jernih, yang juga atasan kami Itu udah Cangkar. atas. Yang kami hormati Ibu Linda beserta dengan tim dari Dinas panjang dari dinasnya. Pokoknya ujungnya ingat PKB. RS. Yang terhormat Bapak Imam Ketip Bilal Garim, yang terhormat perangkat desa Pak Sekdes, Pak Sekdes dan perangkat dan tokoh masyarakat kader desa. Sebelumnya perkenalkan dulu. Ya, saya kenalan, nama saya Karmolis. Baru 3 minggu ini dipercaya untuk ikut bergabung di Dinas PMD Kabupaten Kepanjang.
tepatnya dikasih pembinaan administrasi pemerintahan desa. Nah, kalau Bapak Ibu kelak itu nak urusannya SK, ya, itu Pak dengan kita. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang diberikan ke kami mewakili dari Dinas PMD itu menyampaikan salam dari Kepala Dinas pada Bapak Ibu sekalian. Beliau mewakili ke kami untuk menyampaikan materi. Sesuai dengan yang ada di surat itu pada hari ini kita peningkatan kapasitas kader desa, kader pemberdayaan masyarakat desa. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu sekalian, minimal 2 orang. Saya ingin bertanya apa yang disebut dengan kader, supaya maksud saya ini ketika saya berbicara di depan ini masuk gawe. Coba kita tanya dulu, apa yang disebut dengan kader? Siapa dulu Pak? Satu Bapak, satu Ibu. Ada Bapak yang depan, ada. Kader, kalau tidak salah Pak, istilahnya perpanjangan tangan dari pihak atasan ataupun dari kecamatan maupun dari kabupaten. Boleh, lah masuk. Ibu. Nah, coba satu Ibu, satu aja. Aku nak ngecek kayak Kalau itu kita seorang kan dulu, setengah-setengah. Kita coba dulu. Oh, jangan dibuka dua. Kalau dibuka dua PKK kan dengan itu BPJS, ya kan? Satu aja, asal aja dapat apa? Asal aja dapat apa? Nah, asal aja. kepala dermawan. Apa? Nah, sudah. Berarti belum paham. Belum. Nah, kader itu, yang dimaksud dengan kader itu adalah orang yang dibentuk untuk bidang tertentu. Jadi orang yang dibentuk untuk bidang tertentu itu namanya kader. Kader apa aja adanya? Kader Posyandu, ADO, kader PKK, ADO, Karang Taruna, kader macam-macam, ya. KPM, kader pembangunan manusia untuk stunting dan lain. Itu namanya kader. Nah, udah tahu ya? Kader. Nah, dalam kader itu ada yang disebut dengan kader pemberdayaan masyarakat desa. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal aspirasinya untuk menyampaikan kepentingannya dalam APBD desa, dalam pembangunan desa. Nah, itulah gunanya kader. Apakah kader ini boleh dari perangkat desa? Tidak. Boleh. Ada boleh, ada tidak? Caknya munyin-munyin. Kader itu tidak boleh dari perangkat desa. Kader itu tersendiri, ya. Apakah kader itu bawahan dari kades? Oh, Pak, yang Kader itu yang meng-SK-kan kades. Berdasarkan apa? Hasil musyawarah desa. Intinya apa? Kader ini gunanya untuk memastikan atau menjadi fasilitator di desa supaya setiap aspirasi yang ada di desa ini tersampaikan. Dalam apa tersampaikan? Dalam musyawarah desa. Untuk penyusunan apa? APBD. Ya, itu intinya. Nah, di dalam pembangunan desa, pemerintah pusat itu telah melakukan membentuk organ-organ. Ya. Pembangunan di desa itu ada namanya pendamping desa, pendampingan desa. Pengorganisasian pendampingan desa itu ada 5 tingkatan. Ada di pusat melalui Kementerian Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal. Ada melalui TPP atau Tenaga Profesional Pendamping Desa, yang ada di situ ada TA, ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa. Kemudian ada lagi yang di desanya namanya, itulah kader pendamping masyarakat desa. Dananya dari mana? Dari APBD. Boleh mendapat honor enggak?
Boleh, tapi diputuskan di musyawarah desa. Nah, pendampingan lain untuk desa ini boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Ada LSM, ada organisasi. LSM ini bukan LSM yang Bapak bikin takut itu. Ikut kecil, LSM itu. LSM, tamat gitu. Bukan itu. LSM itu bukan itu tugasnya. LSM itu namanya Lembaga Swadaya Masyarakat Desa. Masyarakat. Gunanya apa? Untuk mendampingi secara swadaya. Dananya dikasih dari siapa? Bisa pemerintah, bisa organisasi luar negeri, bisa swasta. Untuk dampingi siapa? Dampingi masyarakat. Ada yang hak ulayat, sengketa tanah, didampingi LSM. Ada yang urusannya mungkin kekerasan dalam rumah tangga. Ini Ibu Linda tahu, ada LSM-nya lagi yang dampingi. Banyak LSM. Itu kalau dia pihak ketiga bisa melalui pendampingan perguruan tinggi. Dalam rangka apa? Peningkatan kapasitas. Boleh pihak swasta? Boleh. Tapi harus melalui MOU. Oleh mana? Oleh pemerintahan desa dengan lembaga terkait. Ya. Kemudian ada pendampingan dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui pemerintahan provinsi yang dilakukan oleh apa? Dinas PMD provinsi. Kabupaten melalui dinas PMD kabupaten. Nah, selanjutnya kader-kader tadi apa baik kader-kader yang ada di desa? PKK, Posyandu, KPM, aduh, terus? Nah banyak berarti. Boleh tak dibatasi? Selama aturannya memperbolehkan, tetap boleh. Boleh tak dianggarkan? Boleh, asal mendapat persetujuan di Musdes, ya. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita berbicara masalah struktur, tempatnya berada di mana kader ini? Kan ada kepala desa. Segaris dengan kepala desa ada BPD. Di bawah kepala desa ada Sekdes. Sekdes membidangi berapa? Kaurnya ada berapa? Kaur 3. Bapak baik? Perencanaan, tata usaha, keuangan. Kemudian garis koordinasinya bukan di bawah Sekdes ya. Garis koordinasi pelaksana teknis namanya. Ada kasih. Apa baik? Pemerintahan, kesejahteraan, pelayanan. Nah itu kemudian ada lagi garis di bawah lagi namanya di pelayanan tingkat wilayah terkecil di desa apa namanya? Kadus. Di sini ada berapa kadus? 3. Ada 3. Nah letak kader di mana? Warga. Tidak. Yang SK kan siapa? Kepala desa. Tetap di bawah kepala desa, tapi bukan di bawah Sekdes. Bukan di bawah kadus, bukan di bawah kaur, dia subkoordinasi. Maka di situ ada Karang Taruna, ada LPM, ada macam-macam lembaga adat atau BMA, ya. Nah di situ gunanya apa? Ngasih masukan. Dalam kapan ngasih masukan? Pada saat Musdes, pada acara-acara dan lain-lain, ya. Jadi kader ini bukan anak buah siapa? Bukan anak buah perangkat. Nah ini kasar ngomongnya ya. Bukan anak buah perangkat, ya. Kita guyur-guyur. Nah, gunanya untuk apa kader desa ini? Tadi apa yang saya sebutkan? Memastikan tidak ada satu orang pun atau kelompok yang tertinggal dalam menyampaikan aspirasi atau mendapat manfaat dari anggaran desa, ya. Itu tugasnya ya. Ingat itu tugasnya itu. Jadi kalau seandainya ini kan sudah baru ini nih selesai Pilkades. Pada acara nanti itu Musdes atau penyusunan RKP itu boleh tak kira-kira orang yang kelompok kalah ini kita diamkan baik? Tidak boleh. Tidak. Tugasnya siapa? Tugasnya para kader inilah yang memastikan menyampaikan itu.
Nah, satu lagi. Ya, ini aku sampaikan, ini maksud aku nih bahwa APBDes itu hak bersama. Ketika itu terpilih atau tidak terpilih kepala desa dengan perangkatnya atau tim suksesnya, dia punya hak untuk mengakses APBDes itu. Jangan, maksud aku ini harus aku sampaikan ini Pak Sekdis, ya. Agak jelekit apa di hati ya. Ya. Enggak apa ya? Setiap APBDes itu miliknya masyarakat bersama, baik itu yang menang, baik itu yang milih, baik itu tidak terpilih. Begitu kades itu terpilih, maka dia bukan kades yang memilih, yang dipilih waktu itu, atau kades orang yang milih dia, tapi kepala desa Sungai Jernih, bukan kepala desa nomor urut sekian. Nah, berarti apa? Orang yang kalah pun harus dirangkul. Tapi ada kata kuncinya, ya. Yang tidak dukung tahu diri. Nah, ya, itu ya kata kuncinya memang ini ya. Yang tidak dukung pun harus tahu diri. Jangan makso, ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, apakah perangkat-perangkat yang berasal dari tidak menang ini boleh dipecat? Kalau bisa dibawa kerja sama, kenapa harus dipecat? Nah, aku tanya dulu, yang mengangkat dan memberhentikan kepala desa itu siapa? Memberhentikan perangkat itu siapa? Kepala desa. Katanya di situ mengangkat dan memberhentikan. Berarti yang diangkat boleh tidak diberhentikan? Boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Tapi kita melalui Permendagri nomor 67 tahun 2017 itu harus jelas bahwa dalam mengangkat dan memberhentikan pun harus ada prosedur. Ya, ini aku tanya satu lagi. Baik itu kader desa, perangkat desa, itu gunanya untuk apa sih? Coba aku nak minta jawab supaya kita bedah, ya. Kemajuan desa. Tugas perangkat dan kader desa itu untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat, benar. Apa lagi? Untuk memajukan desa. Betul, majukan desa, betul. Tidak ada yang salah. Tapi tugas kader dan perangkat itu membantu kepala desa. Kalau kepala desanya merasa tidak dibantu dan orang perangkat tidak pernah membantu, ya bukan? Diganti. Nah, itu kan kuncinya, tapi gantinya harus melalui prosedur. Prosedurnya seperti apa? Harus ada tim sel, diseleksi ulang, dibikin evaluasi. Dan tidak masuk evaluasi lagi, kalau tidak kerja orang tidak pulau, ya kan? Iya. Orang itu katanya dalam 4 tahun jadi perangkat kerja ada, makan gaji butuh. Orang tidak pulau, ya. Ada yang lebih mampu, ya boleh diganti. Asalkan tahapannya dilakukan seleksi, bentuk tim sel minimal 3 tim sel itu minimal 3 orang, boleh lebih dari 3? Boleh, minimal tim sel lakukan seleksi. Ya yang menentukan lulus dan lulus administrasi, bacalah tim sel. Nah disitulah tempat mainnya. Aku tidak nunjuki, cuma ngasih tahu baik. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa harus tahu siklus penyusunan APBDes, harus tahu siklus pembangunan, ya. Kalau dia ada ini bisa kita tampilkan, tapi aku bacakan aja ya. Siklus keuangannya itu pertama itu ada siklusnya perencanaan. Perencanaan itu ada yang namanya rencana selama 6 tahun. Apa namanya? RPJMDes, betul. Kapan disahkan RPJMDes? Paling telat. Setelah kades terpilih, paling telat 3 bulan. Setelah kades terpilih, RPJMDes itu harus sudah siap. Ya. Turunan dari RPJMDes apa? RKP. Ya, RKP itu untuk apa? Berapa waktu? 1 tahun.
Nah, itu tahap itunya ya, tahap apa namanya perencanaannya. Terus setelah ada RKP berarti perlu ada, kalau tidak dilaksanakan perlu dikasih anggarannya. Kalau program baik tidak ada anggaran tidak berjalan. Contoh, ibu-ibu, aku tidak ke pasar payang. Udah jelas programnya, aku tidak ke pasar payang. Nah kalau tidak baik tidak ada anggaran, tidak bisa beli ini ojek, naik ojek, tidak bisa beli bensin, ya kan? Berarti perlu dianggarkan. Dianggarkan di mana? Di APBD, ya kan? Nah, itulah tahap penganggarannya di APBD. Kemudian setelah dianggarkan, dilaksanakan, ya. Setelah dilaksanakan, ada penatausahaan namanya. Kalau dilaksanakan itu itulah mulai bekerja, bentuk tim kerja. Apa namanya tim itu? Tim pelaksana kegiatan. Betul, PPK. Setelah itu baru dilaksanakan, kemudian penatausahaan. Penatausahaan itu ada SPJ dan lain-lain, ya. Setelah itu ada namanya laporan. Laporan itu gunanya itu apa? Kalau nak nyairkan lagi barangnya pelaksanaannya kemarin sudah ada. Nah ini aku kasih tahu supaya ini ya buka. Nah kalau penyusunan RPJMDes ini sudah ada rencana belum Pak Sekdes? Sudah ya. Nah Pak Sekdes mempersiapkan nanti disampaikan ke Kades terpilih, kemudian Kades terpilih nanti berkoordinasi dengan BPD ya untuk melakukan pembahasan. Setelah itu di Musdes dan lain macamnya dikonsultasikan tetap ke pemerintah daerah. Setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi, boleh langsung setelah itu baru ditetapkan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum ada. Apakah kader nih apakah kader ini langsung bisa maksudnya langsung seperti perangkat kan kerja gitu kan? Ya. Kalau kader ini apakah waktu-waktu tertentu mengetahui seperti itu? Ini masalah yang pekerjaannya yang pastinya, tugas yang pastinya. Ya tergantung dengan kader ini. Kalau kader itu kan kader pembangunan pemerintahan desa itu sesuai dengan alur. Jadi kan ada tadi kusebutkan pada saat penyusunan RPJM, ya sampai. Maksudnya apakah langsung pas ada RPJM tadi apakah Iya, ada langsung? boleh. Makanya dalam penyusunan dalam Musdes itu siapa yang ikut serta di situ? Pada Musdes, tokoh masyarakat, perempuan, kader di situ ada juga. Di situlah nyampaikan jo. Iya, ya paham ya? Nah, di sini kadernya dikasih insentif bulanan. Berapa? Nah cukup. Cepat lain tidak? Pak Sekdes kurang kan tuh ya? PJS. Nah dimusyawarahkan di Musdes kalau nggak tambah. Kalau ada duitnya. Nah oke. Okay. Nah sudah. Sekarang sudah paham ya kira-kira ya? Apa yang sudah dilakukan? Ikutannya di sini. Ada perangkat di sini. Yang ikut ini. Tidak, ini kader seluruh ya. Dari apa yang aku sampaikan tadi itu kira-kira kalau ada pertanyaan sampaikan ya. Nah, sekarang aku tanya tahapan dari penyusunan RPJM itu. Penyusunan RPJM itu sebenarnya penyusunan ada di Pak Sekdes sudah ya? Sudah. Nah, jangan lama-lama, maksimal berapa tadi? 3 bulan. 3 bulan sudah harus disahkan. Nah, dalam rangka 3 bulan ini nanti berarti ini pelantikan tanggal 28. Nah, sampai 3 bulan ke depan itu sudah harus disiapkan itu RPJMDes-nya. Nah, waktunya lah ibu-ibu nyampaikan kapan setelah itu ada Musdes ya. Sampaikan. Apa yang kira-kira tidak dilakukan.
Kalau sudah disampaikan, masukkan ke dalam program untuk dilaksanakan. Itu jangkanya yang 6 tahunan. Turunannya yang untuk 2022 itu nanti ada RKP. Tapi Ya. RKP kita RKP itu dibahas apa tidak? tahun 2000 ya. Melibatkan masyarakat. Ibu ikut serta memastikan apakah usulan itu masuk dalam 1 tahun ini. Kalau tidak, entah tahun depan lagi. Ya. Nah, terkait itu tadi yang terkait dengan penyusunan RKP dan lain, Ibu harus ikut serta dan minta tolong dengan Pak Sekdes untuk diikut sertakan Ibu. Ya. Nah, berarti ada waktunya untuk menyampaikan. Ada pertanyaan lain? Tidak. Nah, kalau diundang tidak datang, jangan ngerunyam, jangan merutuk, jangan ngeranyam. Masalahnya waktunya sudah dikasih, ya. Nah, itulah yang disebut, yang kira-kira tugas dan fungsi dari kader ini tadi dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat desa. Waktu yang ngeranyam. Kalian tuh apa ya? Nah itulah. Kalau ada perangkat tadi aku sampaikan tupoksi perangkat, tapi kalau perangkat tidak ada ya tidak bisa. Ya. Perangkat ini Pak. Nah kalau ada perangkat ini, aku tambah dikit lah perangkat ya. Biar ibu-ibu tahu tugas perangkat apa ya. Jadi di Kades sejajar dengan BPD, ya. Kutanya dengan Bapak Ibu sekalian, apakah Kades bisa merintah BPD? Tidak bisa, karena dia apa? Dia sejajar. Justru BPD ini bisa mecat Kades, tapi melalui mekanisme, tidak bisa sembarang, ya. Jangan pakai mecat, bikin surat pecat, tidak bisa. Ya. Kemudian di bawah Kades ada Sekdes. Sekdes membawahi 3 kaur. Kaur apa tadi? Tata usaha, perencanaan keuangan. Nah, di bawahnya lagi ada teknis, yaitu kasih apa? Pemerintahan, pelayanan dan kesejahteraan. Di bawahnya ada kadus. Kutanya, urusannya pembangunan ini itu tugasnya kasih apa kaur? Ibu dulu, kalau beliau tidak paham, dia tahu bahasa aku tuh. Urusannya membangun jalan, bangun drainase, bangun apa segala macamnya itu urusannya kasih apa kaur? Tidak dengar. Hah? Hah? Bangun-bangun itu kan pembangunan. Kaur apa kasih? Ya kan kaur tadi ada 3, umum, keuangan dan perencanaan. Kasih itu ada pelayanan, kesejahteraan dan pemerintahan. Urusan kaur apa urusan ini? Yang bangun ini. Itu uturannya orang teknis. Urusannya kasih. Kalau seandainya kaur keuangan atau bendera desa ngurusi urusan teknis, ini salah apa benar? Salah. Purul kalau sekarang. Purul. Ya? Purul. Sama meranyam alias purul. Nah, itu kan. Jadi ada tugasnya. Urusannya Sekdes dan kaurnya urusannya di balai desa administratif. Kalau dia urusan surat nyurat, surat keluar, surat masuk, urusannya tata usaha, mengeluarkan surat, SK, ya, buku tamu. Kalau ada orang datang di sini monitoring, bikin buku tamunya. Kalau ada pemeriksaan sudah pernah diperiksa. Kalau tidak dibikin begitu, ibu-ibu ngaku sudah diperiksa dari inspektorat, buku tamu udah ada, inspektorat cuci tangan, aku udah pernah di situ katanya. Jadi itu TU. Surat menyurat, disposisi apa segala macam itu urusannya TU. Urusannya keuangan, mengeluarkan duit. Ya. Lu mau duit, mengeluarkan duit. Duitnya dikeluarkan apa? Untuk gaji, untuk itu, untuk ini apa segala macamnya. Termasuklah gaji ibu-ibu. Dicatat apa tidak? Dicatat, namanya ada buku kas. Kalau di itu tuh ada namanya BKU, buku kas umum pengeluaran. Kalau seandainya Pak Sekdes, Pak Kades minta duit untuk urusan tertentu, dicatat apa tidak? Yang tidak ada di anggaran gitu. Catat, masuk ke BKU tidak? Tidak boleh.
Yang boleh dicatat itu yang ada urusannya struktur keuangannya. Yang urusan itu nyatatnya pakai kopelan. Kalau ditanya mana duitnya, ini Pak Kades. Ya itu. Jadi aku biarnya mereka tahu. Tidak apa-apa ya, Pak Sekdes disampaikannya. Urusan dia ada lagi kaur perencanaan namanya. Urusannya apa perencanaan ini? Betul, musyawarah, musdes apa segala macam ini tadi, APBDes, RKP, RPJMD itu di perencanaan. Duit itu yang dikasih di sini 500 juta gunanya untuk apa? Urusannya siapa yang merencanakan? Kaur perencanaan. Kalau dia ikut serta ngurusi bangunan berarti salah benar? Tidak boleh. Tidak pas. Tapi kalau nengok boleh. Ya kan, memang dia advokat. Ya, tapi kalau ikut serta tidak boleh. Kemudian advokasi pelayanan pemerintahan kesejahteraan. Urusannya membangun-bangun ini urusannya kasih mana? Kesejahteraan. Ya, jadi ada urusannya kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan itu ada bukunya macam-macam di situ. Ada buku aset, ada buku segala macamnya kan dicatat di situ. Ya. Kemudian ada kasih apa tadi? Pelayanan ke masyarakat segala macamnya. Terus ada lagi kasih pemerintahan. Keluar masuk warga harus dicatat. Orang nikah harus tercatat. Ya. Tuh ya. Jadi terus satu lagi. Kalau ada jual beli tanah, terkait jual beli tanah, perangkat desa harus mengetahui apa tidak? Harus mengetahui. Kalau tidak diketahui, boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Langsung ke akta, ke notaris, boleh. Cuman kalau ada masalah, desa kan lepas tangan. Ya tak? Ya kalaupun ada persenan ya paling tidak dapat. Itu kalau ada, tempat lain ini Pak ini tidak. Nah itu ya kira-kira kados itu pelayanan terbawah. Nah kalau seandainya keuangan, siapa yang megang keuangan? Yang nyimpan, yang nyatat, yang ngambil, yang mencairkan? Bendahara. Siapa bendahara? Kaur keuangan. Boleh tidak disimpan oleh Kades, Impisan Sekdes, disimpan oleh siapa? Tidak boleh. Minta boleh tidak? Asal peruntukannya jelas. Iya boleh minta asal peruntukannya jelas. Ya. Ada sampai sini ada ditanyakan supaya Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas ini tadi tahu tempatnya. Oh itu kaur keuangan. Oh itu kaur perencanaan. Ya. Mungkin sampai di situ ini Pak. Nanti kalaupun ada pertanyaan kita diskusi. Karena Ibu Linda ini juga mau menyampaikan Pak kelamuan gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan disampaikan oleh Pak Kamolis tadi Pak. Izin Pak Sekdes yang jadi moderator gini. Tapi profesional karena kita akui jabatan ini sifatnya sementara tidak memandang itu karena fungsinya memang di Pak Polis. Kalau di sini saya selaku BDS, saya membantu. Nah, jadi itu. Jadi terkait yang disampaikan oleh Pak Kamolis tadi, menurut saya disampaikan tadi memang pas. Supaya kenapa kita menghadirkan sumber yang memang sesuai dengan fungsinya, supaya informasi itu memang sampai. Terus saya sampaikan tadi sesuai juga dengan fungsi beliau juga selaku lokasi yang menangani hal tersebut. Mungkin dalam perjalanan ini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tugas fungsi daripada Bapak Ibu di luar dari konteks ini, bisa komunikasikan melalui Pak Sekdes, nanti Pak Azas komunikasikan dengan Pak Kamolis itu rekan-rekan. Mungkin terkait dengan materi hari ini disampaikan oleh Pak Kamolis, kita beralih satu aja dulu Pak. Mungkin dari Bapak Ibu pada kesempatan siang ini saya beri kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kamolis tadi. Mungkin Bapak Ibu saya beri 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu? Apa jelas? Nanya nomor HP.
Sebenarnya kami berempat ini ditugaskan dari pemekaran desa ya. Adalah BMA. Nah, ini BMA ini yang aku tanya berapa macam tugas yang kewajiban BMA. Nah, itu guys, terima kasih. Terima kasih Pak, karena disampaikan oleh ketua adat kita ini, beliaulah yang kiranya kita patuh, orang yang diturunkan dan tahu sejarah kondisi di desa. Jadi maksud beliau ini jangan hanya beliau aja yang tahu, jadi di bawah beliau harus tahu juga, karena beliau ini mengingatkan fungsi di bawah beliau. Mungkin kepada Pak Polis bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Dari BMA ada tadi Pak ya? Ada BMA. BMA itu di bawah Sekdes, di bawah Kaur, di bawah apa pun di bawah Kades langsung. Kades. Di bawah Kades. Ya. Nah tugas dari BMA itu apa namanya panjangannya apa? Badan Permusyawaratan Adat. Setiap daerah berbeda apa? Sama? Berbeda tergantung adat budaya sekitar atau lokal. Apa tugas Bapak Ibu sekalian? Tugas Bapak sekalian menjaga eksistensi dari adat budaya lokal. Ya. Apa adat budaya lokal itu? Ya tergantung dengan adat budaya apa? Ada budaya Jawa, budaya Serawai, ada Rejang. Apa adat budaya lokalnya? Salah satunya mungkin ya, ketika melanggar ketentuan adat itu urusannya ke BMA dulu. Nah, apakah BMA ini dikasih anggaran dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya? Dikasih tidak Pak Sekdes? Dimusyawarahkan, tidak asal kasih. Kalau udah kasih mungkin Pak JS kasih aja, boleh. Tapi dimusyawarahkan. Ada, kalaupun seandainya mereka punya boleh punya ada program kerja, boleh, tidak ada masalah. Usulkan dalam musdes. Ini aku ndak pengadaan baju adat atau apa, atau bentuknya seperti apa kan terkait dengan menjaga marwah adat budaya, boleh dianggarkan, tapi dimusyawarahkan. Nah, apa tugasnya? Tugasnya tidak banyak. Tugasnya menjaga eksistensi adat budaya lokal. Ada eksistensi adat budaya lokal itu tergantung dengan adat budayanya. Dalam apa? Dalam seandainya kita ada musibah, kan situ ada tugas BMA. Dalam pernikahan mungkin ada tugas BMA. Jadi tergantung. Tapi tugas pokoknya adalah menjaga marwah adat budaya lokal tergantung dengan desanya. Itulah, ya. Baik Bapak Ibu, kenapa Pak tadi sampaikan ada tadi, karena mengingatkan peran beliau, karena beliau lah beliau sejarah yang usul ini, karena tanpa beliau mungkin tidak bentuk usul kita, karena kita harus bantu. Kenapa sampaikan beliau ini Pak? Pertama saya pernah di sini kejadian. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi kita akan ada panggil. Jadi masyarakat kita nggak mesti apapun terjadi harus kerana hukum ya. Selesai kesehatan. Nanti fungsi ya sudah selesai. Melibatkan beliau, kita alhamdulillah tidak ada. Jadi ke depan ingatkan tugas kepada tokoh agama, libat, fungsikanlah, dan kita ngambil tindak sendiri karena kita menghargai tokoh-tokoh. Saya ini tokoh sesepuh. Kalau saya nggak sesepuh, saya betulnya tidak sesepuh. Ada beliau lah yang tahu cara mengingatkan. Itu menurut saya sesepuh. Baik, terima kasih Pak. Memang Pak yang sampaikan tadi itu sesama untuk kita mengingatkan kenapa beliau itu biar tahu kawan-kawan yang lain, bapak-bapak yang lain tugas dibaca sebagainya. Nah mungkin selanjutnya saya minta kepada perwakilan ibu lah sampaikan Bu, nggak apa-apa, sampaikan kondisi yang ada di dusun kita, tapi tidak menjatuhkan orang lain ya, misalnya. Mungkin silakan Bu.
Ibu Harwati nih ya. Silahkan Ibu Harwati. Tapi urusan kader itu ibu itu bidangnya. Dia lebih paham. Ya, bapaknya bertanya, ibunya bisa bertanya juga. Apa sinyal tambah? Ada sinyal apa Pak Kades? Apa juga? Ada terus Ya, itu biasanya sesuai dengan pemerintahan desa. Mungkin yang ibu ini biasanya katakan, ada terus. ditanya juga ya dari ibu-ibu PKK. Hari ini tamatnya. Tugasnya bagaimana meningkatkan perekonomian mungkin peran daripada PKK bisa atau tidak. Tadi mewakili ibu PKK. Karena harapan saya mungkin mewakilah disampaikan tadi, mungkin Pak Kamolis bisa menyampaikan juga Pak, terkait dengan PKK ini, maksudnya baik di fungsi tapi secara administrasinya yang penting, betapa kita bercerita tapi tidak tercatat. PKK itu siapa sih ketuanya? Ibu Kades maupun Ibu PJS. Gunanya sebagai apa? Gunanya mendampingi Kades dalam rangka untuk mensejahterakan keluarga. Ya. Kalau dia di ini ada PKK juga beliau ini kan PKK Kabupaten. Nah, terkait dengan apa PKK Kabupaten itu yang atas. Nah, tugasnya dalam seperti apa tentu Ibu PKK-nya lebih tahu. Tapi secara administratif tugas dari Ibu PKK itu adalah membantu, ya. Membantu Kades ini dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan desa ini, tapi terkait dengan kesejahteraan keluarga. Itu. Nah, tupoksinya yang lebih tahu nanti Ibu. Ya, tapi kalau secara administratif begitu bentuknya. Ya. Nah, siapa baik yang ada di PKK ini? Boleh, itu istri-istrinya perangkat. Ya. Istri-istrinya perangkat yang ada itu boleh direkrut. Nah, tapi tupoksinya yang mungkin lebih tahu nanti kita kasihkan ke Ibu Linda, ya. Itu Pak. Ya. Baik Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Molis tadi, mudah-mudahan bisa surat ini Ibu, Pak Molis sudah terwujudlah mereka sesuai dengan fungsinya, tidak lagi menjalankan ketika ada kegiatan itu tidak urusan kami, kita membawahi naungan pemerintahan itu semuanya kita rangkul supaya jalan roda pemerintahan ini tidak bisa berjalan sendiri, apalagi nanti tertumpuk ke Kades tidak, karena Kades hanya menandatangani, legalitasnya ada di Kades, cuman diverifikasi melalui sekdes apapun tuh silakan. Mungkin mudah-mudahan ke depan sudah tidak lagi meraba-raba harapan kami, baik seluruh tokoh bisa difungsikan semua harapan kami, masuk juga tokoh agama. Nah, mungkin nanti selama ini masih anggaran masih kurang, mungkin ada hal yang sifatnya memang itu mendesak demi kepentingan desa atau masyarakat, silakan dimusyawarahkan nanti tidak ada hal lain. Mungkin baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi Pak Bu? Seru ini. Mas, Iko, Seru. ya. Ibu nanti nunggu lama. KPMD. KPMD itu kader pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Yo. Jadi tugasnya kan kader KPMD itu kader pemberdayaan masyarakat desa. Tadi sudah aku sampaikan.
Tugasnya apa? Memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di desa ini yang tidak terfasilitasi atau tidak ikut serta atau kasar itu tidak ikut nikmati dana apa. Ya tugas itu tergantung dengan bidangnya. Ya Bapak sebagai kader kan atau ada di BMA atau di Perangkat Agama itu tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Ya enggak beli rabano katanya itu ibu-ibu sampaikan. Woi Pak Imam tuh katanya masjid itu ini toanya rusak. Sampaikan. BMA itu ini apa namanya perlu peralatan untuk adat budaya. Sampaikan. Itulah tidak ada yang terlewatkan. Itulah fungsinya sadar untuk menyampaikan. Pada waktu apa disampaikannya? Tidak di jalan, tentang ketemu kades sampaikan di jalan. Tentang ketemu pasar, tapi tidak di musyawarah desa. Itulah perannya, perannya di sini. Namanya kader, Kader tadi orang yang dibentuk dalam kepentingan tertentu, bidang tertentu. Sudah. Baik Bapak Ibu, yang apa yang saya sampaikan tadi 3 pertanyaan sudah selesai. Sudah selesai Pak, materi hari ini apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi mudah-mudahan ada manfaat buat Bapak Ibu dalam proses pengawalan untuk menjalankan roda pemerintahan di desa ini. Mohon dukungannya semua sektor yang terlibat, sukseslah, jalankanlah sesuai dengan fungsinya supaya roda pemerintahan di desa ini berjalan dengan tupoksinya. Harapan kami juga melalui pemerintahan desa depannya tolong administrasi, walaupun kita bicara jauh misalnya terkait dengan kegiatan apapun itu tercatat supaya tugas dan fungsi kita apalagi sudah digaji kita ada data inilah real yang kita lakukan. Harapan kami mudah-mudahan desa Sukagarden ini tampil daripada desa-desa lain. Kita harapkan. Mungkin mengingat waktu yang disampaikan oleh Pak Molis, jadi tugas fungsi daripada Pak Molis yang saya tugaskan untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kedepannya Pak Molis tolong dibantu desa ini secara umum seberapa fungsi. Mungkin itu mungkin Bapak Ibu beri aplaus dulu untuk Pak Kapolres.